Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @desiprayogo1. Sebuah kisah yang berjudul Selamat Jalan Anto, kenanganmu akan selalu terukir. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah ini pure pengalaman pribadi emak dan lagi-lagi bersama beberapa orang teman. Ada emak, Mary, Nisha, Dimas, Putra, dan Anto. Kita dipasrahi semi job merias pengantin di salah satu kota di Kalimantan. Gimana selengkapnya? Akhir bulan Oktober 2016, emak, Mary, Nisha, Dimas, dan Anto memutuskan berangkat pertama. Ikut jadwal penerbangan jam 9 pagi. Diperkirakan perjalanan kurang lebih 3 jam karena ternyata pesawat yang kita tumpangi ada transit di Soekarno-Hatta. 1,5 jam kemudian kita tiba di Soekarno-Hatta untuk pindah maskapai. Lah ternyata di situ kita diinfo kalau pesawat transitan kita ini ada sedikit kendala. Jadi semua penumpang diminta menunggu kurang lebih hampir 1 jam di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah semuanya beres, barulah semua penumpang diminta untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimantan. Perjalanan dari Jakarta ke Kalimantan gak lama kok, cuma sekitar 1,5 jam kita sudah sampai. Kalau di total secara keseluruhan Surabaya transit Jakarta 1,5 jam. Terus waktu tunggu di Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih 1 jam. Perjalanan Jakarta ke Kalimantan 1,5 jam. Total kurang lebih hampir 4 jam kita perjalanan ke Kalimantan pada waktu itu. Cuma di video horny emak salah menyebutkan. Yang benar bukan hampir 5 jam, tapi kurang lebih hampir 4 jam. Jadi mohon dimaklumi karena cerita ini juga udah lama banget dan hampir sebagian dari kita coba untuk melupakan kejadian tragis tersebut. Kembali ke cerita. Sedangkan Putra itu naik penerbangan sore dari Surabaya yang langsung menuju ke Kalimantan. Hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam 45 menit, Putra sudah tiba di Kalimantan. Saat Putra tiba di rumah mempelai, seingat kita itu bertepatan sama adzan maghrib, hampir mendekati adzan waktu itu. Gak tahu lagi kalau emak bilang 5 jam itu sudah dia kalkulasikan sama perjalanan dari bandara menuju ke rumah mempelai. Soalnya itu jauh banget, perjalanan ada kali 1 jam dari bandara, itu naik mobil, entah kalau naik motor. Mungkin sedikit lebih cepat. Kembali ke cerita. Dari bandara kita dijemput dan dibawa ke rumah mempelai perempuan dengan mobil. Makanya seperti yang aku bilang, kita naik mobil jadi perjalanan sedikit lebih lama. Di tengah perjalanan, emak nyeletuk. Waduh, deso mana rek? Mungkin karena anak-anak udah kecapean juga, jadi hanya merespon dengan anggukan dan perjalanan terus berlanjut. Hampir 1 jam kemudian, kita sampailah di rumah mempelai. Kita disambut baik sekali. Orang-orang di sana juga ramah dan penuh kehangatan. Kita disajikan makanan-makanan khas sana dan beberapa gelas teh hangat. Meski saat itu masih siang, udaranya itu nggak panas dan menyengat. Masih terasa sejuk dan anginnya juga semplohai. Tidak lama kemudian datanglah seorang bapak-bapak yang mungkin beliau adalah pemuka adat di sana. Kan di sana juga terdiri dari berbagai suku. Kemungkinan beliau salah satu orang yang sukunya sama, kayak keluarga mempelai. Beliau datang dan duduk di dekat kita. Terus beliau tanya, "Di sini, yang pasangan suami istri siapa?" Setelah itu emak yang laki-laki menjadi perwakilan kita ngomong, "Di sini tidak ada yang pasangan suami istri, Pak. Kita semua hanya rekan kerja," kata emak. Habis itu bapak ini menjelaskan, nanti yang cowok-cowok akan tidur di sebuah rumah khusus, katakanlah rumah A. Untuk cewek-cewek akan tidur di rumah mempelai perempuan. Bapak itu juga menjelaskan kalau pasangan yang bukan suami istri selain keluarga atau hubungan darah dilarang tidur satu atap. Makanya kita dibagi demikian rupa.
Namanya di wilayah orang yang bukan notabene tempat kita berasal. Artinya, hal semacam itu sudah lumrah ada. Sebab di setiap daerah memiliki aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi. Baik itu petuah maupun larangan. Jika melanggar pasti hukum adatlah yang berbicara. Jawa juga sebenarnya ada, tapi ya begitulah. Aku enggan berkomentar. Selain menjelaskan peraturan tersebut, bapak ini juga menjelaskan peraturan-peraturan lainnya. Selesai ngobrol-ngobrol banyak hal dan kita juga sudah paham dengan tatanan adat di sana, kita langsung dipersilakan untuk istirahat. Emak, Mary dan Nisha masuk ke rumah mempelai. Sedangkan kita yang cowok-cowok diantar sama bapak mempelai ke rumah khusus tersebut. Sepintas tidak ada yang aneh dengan rumah ini. Hanya terdapat 2 kamar, dapur dan area menonton TV. Sayangnya kamar mandi rumah ini terpisah. Posisinya ada di belakang dan keluar dari bangunan rumahnya. Kalau pagi sampai sore sih nggak apa-apa, biasa aja. Tapi kalau malam, entahlah. Aku memilih tidur di kamar nomor 1, bertiga sama Sisko dan Putra. Soalnya Anto milih tidur sendiri di kamar belakang yang lokasinya dekat dapur dan pintu akses belakang ke kamar mandi. Ya udah, bener-bener gak ada yang aneh sampai Putra pun datang. Sore itu kita balik lagi ke rumah mempelai untuk makan bersama terus ngopi-ngopi bareng. Pokoknya seru banget. Barulah sekitar jam 10 malam, satu persatu dari kita pamit untuk pamit. Yang terakhir sih aku lihat tim cewek-cewek. Soalnya mereka sama bantu bersih-bersih. Sedangkan tim cewek, emak tidur sama Mary di kamar tamu depan yang view jendelanya teras depan. Sedangkan Nisha tidur sendiri di kamar sebelah kamarnya emak. Udah gitu aja sih penjelasannya kalau tim cewek. Selebihnya rumah mempelai aku nggak paham. Mungkin nanti ditambahin sama emak. Dan dari emak, kamar di rumah mempelai ini total ada 10. 5 kamar di bawah ini untuk tamu semua. 2 kita pakai dan sisanya diisi sama keluarga mempelai. 5 di atas ya kamar orang tua mempelai. Kamar si mbak mempelai. Terus 1 kamar kakak laki-laki mempelai, kamar anak kakak laki-laki mempelai, dan terakhir kamar adiknya mempelai. Kamar mandinya juga sama, ada di belakang dan di luar bangunan rumah. Balik ke aku Dimas. Keesokan paginya kita semua bangun dan ngumpul lagi di rumah mempelai untuk makan. Setelah itu ibunya mempelai mengajak kita ke tempat baju yang merancang baju akad nikahnya pengantin. Kebetulan tema akadnya mengusung adat setempat. Berhubung kita tidak menyediakan bajunya, makanya pihak pengantin menyediakan sendiri. Kita hanya menyediakan baju untuk resepsi dan pesta di rumah mempelai pria. Acara akadnya diadakan besok. Jadi dari kedatangan kita memang sengaja ada jeda 1 hari untuk prepare. Nggak bisa pokoknya kita datang terus besok harus acara. Intinya nggak bisa dadakan. Minimal ada jeda 1 hari untuk prepare. Sama halnya kayak kita waktu itu. Tapi ternyata yang bisa ikut ke bukit itu cuma 5 orang. Teman kita yang namanya Anto dan Nisha waktu itu nggak bisa ikut. Kayaknya di awal aku lupa nyebutin nama Sisko deh. Jadi kita bertujuh ya. Emak, aku, Mary, Nisha, Putra, Sisko, dan Anto. Lanjut. Katanya mereka mengeluhkan badan sakit semua dan capek. Emak coba memaklumi hal tersebut dan membiarkan mereka berdua untuk tidak ikut. Singkat cerita, kita berlima dan ibu mempelai pergi ke Butok, diantar sama supir si ibu. Perjalanan kita baik-baik saja. Alhamdulillah berangkat dan pulang selamat sampai di tujuan. Bahkan sebelum pulang, kita sempat mampir makan di traktir sama si ibu. Habis makan, kita semua langsung lanjut pulang. Setibanya di rumah mempelai saat itu hari masih siang. Kita atau semua orang yang baru datang ini melihat teman kita Nisha baru saja keluar dari rumah A sambil memperlihatkan gelagat yang aneh. Dia sedikit berlari masuk ke rumah mempelai. Nggak ada nyambut atau sekedar basa-basi dulu. Tiba-tiba malah mau nyelonong masuk. Emak ngerasa ada yang aneh sama Nisha. Langsung spontan megang tangan Nisha. Di situ emak tanya, "Kamu ngapain dari sana? Kok buru-buru banget?" Nisha menjawab kalau dia habis anterin cemilan Anto yang ketinggalan di tas Nisha. Emak sebenarnya agak curiga. Kenapa nggak Anto aja yang ambil? Kenapa harus Nisha yang ke rumah sana? Berhubung Nisha ditanya nggak mau ngaku, ya udah emak lepasin.
Soalnya emak bukan tipe orang yang maksa. Toh mereka berdua, Nisa dan Anto, sudah sama-sama dewasa. Tapi masalahnya di sini, leadernya emak. Kalau ada apa-apa yang mau maju emak. Ternyata yang emak takutin bener dong. Kalau mereka waktu itu pasti ngapa-ngapain. Karena selesai makan sore kan emak mau ngadain briefing kecil-kecilan. Semua orang udah ngumpul kecuali Nisa. Emak tanya ke anak-anak, Nisa mana? Sama Mary dijawab, di kamar mak, tak panggilin gak keluar-keluar. Padahal di situ Anto datang. Emak inisiatif ke kamar Nisa untuk manggil anak itu. Dipanggil dari luar kok gak ada respon apa-apa, dan emak mulai khawatir. Habis izin buka pintu, emak langsung masuk. Dimana emak ngelihat Nisa udah dalam kondisi kejang-kejang di atas kasur. Matanya itu sambil lihat ke atas dan kedua tangannya mengepal kaku. Tapi tubuhnya masih terus kejang-kejang. Habis itu emak keluar lagi manggilin keluarga mempelai perempuan. Singkat cerita, bapaknya mempelai datang dan kaget dengan kondisi Nisa saat itu. Aku kurang ingat bapaknya ini ngomong apa ke emak. Mungkin kayak tanya penyebab Nisa begini itu kenapa. Tahu-tahu bapak ini nyuruh istrinya ambil air dicampur garam, lalu ditaruh di gelas. Gak lama kemudian istrinya si bapak datang sama bawa air tersebut. Terus habis itu, emak disuruh meminum air itu ke mulutnya Nisa. Usahakan Mbak Nisa menelan airnya, kata si bapak ini. Anehnya, itu kan hanya air putih biasa yang dicampur garam. Logikanya kan air putih itu gak berbau apa-apa. Habis dibacain, entah apa sama si bapak, air tersebut tahu-tahu berubah jadi harum banget. Harumnya itu kayak wangi melati tapi strong. Karena baunya 11-12 kayak gitu. Emak langsung permisi ambil sendok untuk nyuapin air tersebut ke Nisa. Awalnya Nisa ini kayak menolak. Dia mau muntahin air itu, tapi sama emak buru-buru dibekap mulutnya. Akhirnya air itu ditelan sama Nisa dan cuma beberapa sendok. Kemudian kondisi Nisa tenang. Tapi Nisa itu seperti mengeluarkan nafas berat banget. Barulah setelah itu dia sadar dan nangis kejer. Berkali-kali Nisa minta untuk pulang. Dia cerita kalau tadi di kamarnya ada sosok laki-laki tinggi, berbulu lebat, dan wujudnya mirip genderuwo. Cuma sosok ini ada taringnya. Sosok ini duduk di atas perutnya Nisa, dan setelah itu dia udah gak ingat apa-apa lagi. Mendengar itu si bapak ini ekspresinya jadi berubah. Hampir kayak ekspresi orang marah. Terus bapak ini tanya, "Lah mbak ini habis ngapain? Kok didatangi sosok itu?" Nisa yang tahu si bapak ini marah, dia hanya nangis dan gak mau jawab apa-apa. Emak di situ langsung ambil kendali. Siapa tahu kalau berdua doang Nisa mau cerita yang sebenarnya. Akhirnya semua orang diminta keluar, dan di dalam itu cuma ada emak dan Nisa. Begini menurut penuturan emak. Saat itu Nisa masih nangis terus. Tapi emak paksa dengan sedikit mengancam. Lama-kelamaan Nisa cerita kalau tadi sebenarnya dia dan Anto sedang terbawa suasana sampai mereka kebablasan. Terus tidak lama kemudian dengar mobil rombongan datang. Makanya Nisa buru-buru balik ke rumah mempelai dan malah papasan sama kita semua turun dari mobil. Semua kecurigaan emak telah terjawab dan benar. Apa yang emak takutkan jadi kenyataan. Kita semua lihat emak keluar dari kamar Nisa seorang diri dengan ekspresi yang aneh. Aku paham, emak waktu itu ketakutan. Langsung aku pindah posisi deketin emak. Aku tenangin dia, sampai akhirnya emak ngomong. Emak ceritakan semua yang Nisa katakan sambil berkali-kali minta maaf. Pas emak mau cerita lebih jauh, si bapak menyuruh emak untuk berhenti. Katanya, si bapak sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terus si bapak tanya, "Nisa lakuin itu sama siapa?" Disitulah kita semua baru paham maksudnya si bapak ini. Kalau Nisa tadi habis mantap-mantapan sama si Anto. Ya kita semua langsung nunjuk ke Anto. Secara kan tadi cuma mereka berdua yang gak ikut dan mereka juga pacaran. Meskipun sebenarnya lagi mau lamaran. Yang disesalkan, kok gak bisa nahan. Padahal mereka semua kan statusnya di situ sebagai tamu. Bapak ini meminta kita untuk menunggu sebentar. Karena katanya beliau mau mendatangkan seseorang kenalannya. Dan benar dong, kenalan si bapak datang. Tamunya ini seorang bapak-bapak memakai baju adat Hasana. Di kepala beliau ada semacam topi atau apalah itu yang dihiasi dengan bulu-bulu.
Kurang tahu juga bulu-bulu apa, dan ada mandau yang terselip di depan celana si bapak ini. Orangnya ramah dan humble sekali. Kita diberi aneka wejangan dan pembelajaran. Terakhir si bapak memberikan pisau kecil yang sarungnya ada motif Hasana kepada Anto. Katanya sebagai bentuk perlindungan diri. Pisau tersebut harus diselipkan di celana depan Anto dan gak boleh jauh dari dia selama Anto masih ada di sekitar Pulau Kalimantan. Anto nurut-nurut aja waktu itu dan dia selipkan ke dalam celananya. Habis itu bapak ini pamit pulang dan kita semua juga pamit untuk istirahat. Sekitar jam 1:30 pagi dini hari, aku ngajak Sisko ke rumah mempelai. Sedangkan Putra aku suruh jaga Anto yang kondisinya parah banget. Awalnya kita bertiga itu kebangun gara-gara dengar suara Anto teriak-teriak dari kamar sebelah. Pas kita bertiga samperin, kondisi Anto sudah benar-benar tragis banget. Hampir sekujur tubuhnya penuh luka cakaran dan penuh darah. Bahkan ada di beberapa bagian itu yang kelihatan dagingnya. Kulitnya benar-benar terkelupas parah banget. Anto tak tanya, malah gak ngomong apa-apa. Badannya kaku dan diam aja. Padahal tadi dia masih bisa teriak sampai ngebuat kita bertiga bangun. Aku gak pakai lama minta temenin Sisko ke rumah mempelai untuk ngasih tahu emak. Pas di rumah mempelai, sungkan aslinya aku gedor-gedor pintu pagi-pagi. Tapi ya mau gimana lagi, keadaannya sudah benar-benar darurat banget. Akhirnya kita beraniin diri gedor pintu. Tidak lama kemudian ada suara ibu mempelai perempuan. Terus aku lihat di belakang ibu itu ada emak. Emak langsung tak panggil dan aku suruh nyusul ke rumah A. Emak seketika coba bangunin Mary. Karena Nisa kita bangunin gak bangun-bangun, akhirnya kita tinggal. Ternyata keluarga mempelai yang ada di rumah itu pada ikut ke semua. Hanya Nisa seorang diri di rumah mempelai. Semua orang yang tiba di rumah A langsung kaget saat melihat kondisi Anto. Bapak mempelai mencoba menelpon si bapak-bapak tadi malam yang kita temui untuk datang. Beberapa menit kemudian bapak-bapak ini datang dan sama seperti kita semua. Bapak ini juga terkejut. Terus bapak ini tanya, Anto kok bisa kayak gini? Ya kita jawab nggak tahu. Soalnya nggak ada yang sekamar sama Anto. Kita tahu-tahu udah ngelihat Anto kayak gitu kondisinya. Anto juga ditanya tapi mulutnya nggak bisa keluarin suara. Habis itu bapak-bapak ini kayak keluarin entah itu cairan apa ke telapak tangannya. Setelah cairan tersebut ditempelkan ke keningnya Anto, seketika Anto langsung bisa bicara. Di situ dia nangis sekenceng-kencengnya. Anto cerita kalau tadi ada sosok seperti kuyang tanpa tubuh dan taringnya panjang-panjang. Katanya datang dari arah pintu belakang. Anto kira itu kita mau ke kamar mandi. Tunggu demi tunggu, kok gak kedengaran bunyi langkah kaki kita. Anto juga ogah ngecek keluar. Tiba-tiba pintu kamar Anto terbuka sendiri. Pintunya itu dari kayu, tapi slotnya itu beda, kayak slot-slot pada umumnya. Hanya pakai slot kayu, paham kan? Lah waktu itu Anto ngerasa pintu kamarnya udah dislot dari dalam. Kok sekarang bisa buka sendiri? Anto seketika langsung balik badan untuk melihat. Ternyata sosok itu sudah ada di depan pintu dengan ekspresi wajah marah ke arah Anto. Dengan cepat sosok ini terbang ke arah Anto dan mencabik-cabik tubuh Anto menggunakan kedua taringnya. Anto langsung teriak kesakitan dan membangunkan kita bertiga. Sayangnya, setelah itu mulutnya tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Sampai bapak itu datang dan membuatnya bisa bicara lagi. Langsung dia ceritakan semuanya, tapi bapak ini marah dan menanyakan di mana pisau kecil tadi. Katanya pisau itu harus selalu sama Anto dan jangan pernah dilepas. Tapi Anto takut kalau pisau itu tiba-tiba terbuka dan gak sengaja melukai dia saat tidur. Makanya Anto lepas dan ditaruh di atas lemari dekat kasurnya. Bapak itu kembali menjelaskan kalau pisau tersebut tidak akan pernah terbuka selama Anto tidak dalam kondisi bahaya. Mau kalian buka dengan cara apapun, pisau kecil itu tidak akan terbuka. Dia terbuka hanya untuk menyerap energi dan mengusir sosok-sosok yang dianggap pengganggu orang yang sedang memakai pisau tersebut. Emak yang fokus sama luka-luka di tubuh Anto seketika meminta orang-orang untuk membantunya membawa Anto ke rumah sakit. Takut lukanya makin parah. Akhirnya Anto dipinjamkan mobil ke salah satu tetangga mempelai. Sekaligus tetangganya itulah yang mengantar emak, aku, Putra dan Sisko ke rumah sakit untuk ngobatin Anto.
Sedangkan Mary memilih tinggal di rumah untuk nemenin Nisa yang sendirian. Kita tinggalin emak dan fokus sejenak di part kesaksian Mary. Sewaktu emak dan yang lain bawa Anto ke rumah sakit, Mary ini berinisiatif balik ke rumah mempelai guna membangunkan Nisa. Sedangkan mempelai dan semua keluarganya masih ngumpul di rumah A. Mary putuskan untuk jalan sendiri untuk pulang. Setibanya di depan pekarangan rumah mempelai, Mary langsung balik ke rumah A. Tapi kali ini sambil lari dan teriak-teriak. Dia ketakutan gara-gara melihat ada sosok seperti genderuwo, tapi wajahnya mirip leak. Sedang berdiri di depan pintu rumah mempelai. Bapak mempelai dan Bapak B, sebut saja bapak spiritual itu dengan sebutan Bapak B, langsung pergi ke rumah mempelai. Gak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tahu-tahu bapak mempelai ini seperti habis dilempar, gak tahu sama siapa ke jalan raya. Melihat itu semua, orang langsung bondong-bondong nyamperin dong. Dimana semua orang melihat Bapak B, kepalanya sudah banyak sekali darah dan gak tahu kenapa. Tapi sosok yang dilihat Mary tahu-tahu udah gak ada. Akhirnya Mary dan saudara-saudara mempelai masuk ke rumah. Niatnya mau nyamperin Nisa. Pas masuk, mereka melihat ada banyak sekali ular di depan pintu kamar Nisa. Histeris semua orang lihat itu. Bapak B langsung mencabut 2 bulu di hiasan kepalanya dan meminta seseorang melempar bulu tersebut ke arah gerombolan ularnya. Ajaibnya, saat bulu itu dilempar sama kakak mempelai, ular-ular itu seketika langsung gak ada. Benar-benar hilang dan pintu kamar Nisa langsung didobrak. Ternyata Nisa sudah duduk gemeteran di pojok kamar sambil menunjuk ke arah pintu. Tadi katanya ada sosok menyeramkan mau masuk ke kamar. Di situ Nisa yang ketakutan langsung dibawa keluar rumah untuk ditenangkan. Kembali ke kesaksian emak dan yang lain. Kita yang perjalanan ke rumah sakit juga mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Harusnya jarak dari rumah A ke rumah sakit itu nggak butuh waktu lama. Tapi kita diputer-puterin 3 kali, nggak tahu diputer-puter sama siapa. Masa kita terus-terusan melewati rumah A sama rumah mempelai hampir 3 kali. Merasa ada yang janggal, Pak sopirnya berhentiin mobil kayak di pinggir lapangan. Jujur kita sendiri kurang paham itu lapangan apa. Karena kanan kiri kita waktu itu ya benar-benar cuma lapangan kosong. Habis itu Pak sopirnya minta kita lempar uang koin sebanyak 3 koin ke jalanan luar. Di situ yang lempar koin emak karena posisinya dekat pintu. Terus kata emak, dia seperti mendengar seseorang sedang berbisik ke telinganya. Lanjut jalan aja, selamat kok. Habis itu kayak ada angin yang niup telinga kiri emak. Yang lebih aneh lagi menurutku sih Pak sopirnya. Beliau itu kayak udah tahu emak ini pasti dibisikin sama seseorang. Karena si Pak sopir ini dengan santai tanya begini ke emak. Katanya apa mbak? Ya emak jawab, disuruh lanjut jalan aja pak. Sumpah, di situ aku sama emak langsung tatapan saking terkejutnya. Bener dong, setelah insiden itu kita semua tiba dengan selamat di rumah sakit. Anto langsung dibawa ke UGD dan diperiksa. Setelah itu semua tubuh Anto diperban dan dia pakai pampers supaya nggak bingung pipis dan lain-lain. Anto sendiri minta rawat jalan dan dia emang gak suka sama suasana rumah sakit. Makanya kita langsung balik ke rumah A setelah Anto mendapat perawatan. Karena paginya kita juga harus menyiapkan untuk acara akad nikahannya toh. Benar saja, akibat insiden semalam, pagi harinya kita semua kewalahan. Beruntung itu semua dapat teratasi dan akad nikah dapat berlangsung dengan semestinya. Setelah acara akad keresepsikan kita masih ada jeda. Itu kita gunain untuk melihat kondisi Anto. Di situ aku lihat emak bantu Nisa merawat Anto. Terus tidak lama kemudian, Bapak B datang ke rumah A sambil membawa semacam ranting pohon. Cuma kita nggak tahu itu pohon apa, tapi masih lebat daunnya. Tiba-tiba Bapak B langsung mengibat-ngibatkan daun tersebut ke tubuhnya Anto. Emak langsung histeris teriak. Wajar sih menurutku, soalnya mengingat luka Anto kayak gitu loh. Tapi Bapak B malah nyuruh kita untuk tenang. Pohon itu tidak akan nyakitin Anto, malah akan membantu proses penyembuhan Anto. Tetap saja yang namanya emak, dia terus histeris. Yang aku lihat, Anto malah mengeluh badannya jadi gatal semua. Dia nggak bisa garuk karena posisi tangannya sedang diperban. Setelah selesai, Bapak B nyuruh orang-orang untuk membuka perbannya Anto. Ajaib bukan main, luka-luka di tubuh Anto semuanya hilang. Benar-benar hilang, tidak tersisa.
Kok bisa? Kita pun masih belum tahu jawabannya sampai sekarang. Antok langsung garuk-garuk dan seketika dia tersadar kalau luka-lukanya tadi benar-benar hilang. Kita semua gak ada henti-hentinya mengucap syukur alhamdulillah dan terima kasih ke Bapak B. Sehingga kini kita sudah lega, serta bisa kembali melanjutkan pekerjaan kita dengan tenang tanpa kepikiran Antok. Meskipun udah sembuh, Antok kini malah jadi aneh. Dia sedikit kelihatan linglung. Kita percepat sampai acara resepsi. Acara resepsi pun diselenggarakan dengan baik dan berjalan sesuai jadwal. Kita asik makan-makan sambil nyemil-nyemil hidangan manten, sama ngeliatin pengantin foto-foto sama keluarga, kerabat, dan teman-temannya. Tidak lama kemudian datanglah Nisa dan Antok. Antok waktu itu pakai kaos hitam sama celana kain warna putih. Sama emak disuruh duduk dan dikasih makan. Posisinya, Antok dekat akses masuk kru, Nisa, terus emak, dan di samping emak aku. Aku ngelihat Antok lagi makan disuapin Nisa. Emak ngobrol-ngobrol sama Mary yang ada di depannya. Terus aku, Mary sama emak itu denger Antok bilang kayak gini ke Nisa. "Yang, nanti kalau aku pergi, kamu jangan telat makan loh. Jaga kesehatan dan nurut sama ibu." Sama Nisa dijawab, "Mau pergi kemana, Yang? Dikasih kerjaan lagi tak sama Mas Semi?" Tapi Antok cuma jawab, "Ada lah Yang, pokoknya jauh, nanti aku perginya." Emak yang gatel denger Antok ngomong aneh-aneh, nyeletuk, "Alah, ngomong apa wae? Wis mangan ae sing warak." Emak spontan aja ngomong gitu. Mungkin dia mendengar omongan Antok sedikit aneh, makanya dia agak nggak nyaman aja gitu. Habis itu Antok pamit pulang dan emak sempat nyuruh anak-anak untuk antar Antok. Tapi Antok menolak. Katanya dia bisa pulang sendiri. Sebenarnya kita nggak tega malam itu. Cuma mau gimana? Antoknya sendiri menolak diantar pulang, malah marah ke kita. Kan kita akhirnya jadi segen gimana gitu sama dia. Kita lihat dari kejauhan, Antok jalan sendiri pulang ke rumah A. Kita juga akhirnya balik lagi dengan kesibukan masing-masing. Sekitar setengah jam kemudian, ada seorang bapak-bapak menghampiri kita di tenda. Bapak-bapak ini ngomong sambil histeris ke arah emak, "Cowok tadi yang barusan keluar tenda teman siapa?" "Teman mbaknya," sambil nunjuk ke emak. Emak ya langsung mengangguk. Terus bapak-bapak itu langsung nyuruh emak keluar sambil bilang, "Temannya tadi ketabrak truk." Aku dan semua orang harus langsung lari ke tempat yang diberitahu sama bapak ini. Lemes badan kita sewaktu ngelihat tubuh Antok sudah tergeletak di tanah. Semua orang nangis dan aku sampai gak bisa ngomong apa-apa. Aku lihat Nisa nangis di bawah kaki Antok. Emak sama Mary histeris di pinggir jalan. Terus ada 2 orang polisi datang ke TKP. Polisi ini ngomong, "Truknya jalanin ke depan. Kalau nggak gitu, kita nggak bisa ambil jasadnya." Karena posisi leher Antok itu kelindes ban depan truk pasir yang menabraknya. Sewaktu truk itu jalan, aku dengar bunyi krek. Sehabis itu aku nggak ngelihat Antok yang tadi masih kecit-kecit tubuhnya. Tapi sewaktu truk itu jalan, tubuh Antok benar-benar sudah tidak bergerak lagi. Antok meninggal seketika di lokasi kejadian. Tubuhnya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Sedangkan sopir truk itu langsung diamankan di kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Aku langsung hubungi Semi untuk mengabarkan berita duka tersebut. Acara pernikahan pengantin jadi sedikit berantakan. Untung keluarga mempelai baik sekali, mencoba memahami posisi kita waktu itu. Menurut informasi si bapak yang manggil kita tadi, Antok itu awalnya jalan biasa. Hingga sampai di satu spot bapak ini ngelihat gelagat Antok aneh. Tiba-tiba kayak mundur beberapa langkah ke belakang dan tahu-tahu mau lari nyebrang ke kanan. Belum sempat nyebrang, kaki Antok malah kesandung dan membuatnya jatuh tertelungkup. Naasnya, dari arah belakang ada truk yang melintas dengan kecepatan tinggi. Truk ini juga nggak punya space untuk ngerem. Sedangkan Antok nggak ada kesiapan untuk menyelamatkan diri. Akhirnya terjadilah peristiwa tersebut. Keesokan paginya kita masih menyempatkan menyelesaikan acara di rumah mempelai pria. Setelah acara adatnya selesai, sore itu juga kita memutuskan untuk langsung pulang ke Surabaya. Alhamdulillahnya Semi bisa dapetin tiket kita untuk pulang sore itu juga. Sekitar 1 jam 45 menit kemudian kita sampai di Surabaya dan disambut tangis banyak orang. Benar apa yang Antok katakan sewaktu kita ada kendala di Jakarta. "Kita berangkat pulang bareng ya guys.
Bismillah. Bener tok, kita berangkat pulang bareng. Cuma pulangnya kita di bangku penumpang, kamu di kargo tok. Ya Allah, meski sudah 5 tahun berlalu, kejadian Anto masih membekas sampai sekarang. Sampai emak itu kalau lihat truk-truk besar mesti histeris sendiri. Saking traumanya dia sama truk, apapun yang pernah Anto dan Nisa berbuat. Setidaknya cerita ini cukuplah jadi pembelajaran untuk kita semua tanpa menjadi. Kita juga memohon sejenak waktunya untuk sama-sama mengirimkan Al-Fatihah buat Anto. Untuk keluarga Anto, sekali lagi kami turut berbela-sungkawa. Kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah diperbolehkan meng-share cerita ini. Untuk Nisa yang sabar ya, insya Allah Anto sudah tenang di sana dan kamu harus mulai belajar ikhlas. Yang terakhir, terima kasih besar untuk keluarga mempelai pengantin kita waktu itu yang sudah baik sekali. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian. Saya tahu temanmu itu sebenarnya tidak berumur panjang sejak pertama kali saya melihatnya. Tapi saya juga tidak tahu kalau dia harus meninggal dengan cara tragis ini. Saya memberikan pisau itu benar untuk melindunginya dan membuatnya sedikit tenang dari gangguan-gangguan mereka. Mohon maaf, saya tidak bisa berbuat banyak. Karena semua ini rahasia Tuhan dan hanya Tuhanlah yang tahu pasti kapan hambanya berpulang, ucap Bapak B. Tapi tetap wallahu alam, hanya Allah yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Intinya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.